Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan lanjutkan kembali mengkaji kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Kita akan membahas tentang lisan agar menjadi penghantar, pengunci keselamatan untuk kita semua. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'ullah ta'ala biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba bisa saja ketika dia berbicara dengan pembicaraan yang melahirkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pembicaraannya itu akan mengangkat derajatnya. Sebaliknya, kalau ada seseorang yang ketika berbicara justru mengundang murka Allah, maka pembicaraannya itulah yang akan menjadi penyebab orang tersebut kelak dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini mestinya sangat cukup buat kita untuk memilih perkataan-perkataan yang kita ucapkan, kapan dan di mana serta kepada siapa. Dalam sehari kita mungkin akan bertemu sekian banyak orang. Dari sekian banyak orang itu tentu kita ada momen kita yang berbicara, mengambil peran berbicara dalam pertemuan-pertemuan tertentu. Nah, kalau pertemuan-pertemuan itu dalam sehari kita bicara sampai 1-2 jam, kita yang berbicara kalau dikumpulin itu panjangnya 1-2 jam. Padahal kata Nabi tadi, satu kalimat saja dari pembicaraan kita itu menentukan keselamatan kita. Kalau dalam satu kalimat itu mengandung kalimat yang membuat Allah ridho kepada kita, maka itu akan menaikkan kelas kita, menaikkan nilai diri kita. Nah, celakanya kalau misalnya ada orang yang berbicara itu tidak pernah kontrol pembicaraan. Lalu kita sendiri kalau ditanya hari ini sudah ngomong berapa kali dan apa saja omongan kita, bisa saja lupa kita. Dinten niki kula jenengan niku kepanggih sinten mawon, ngomong napa mawon.
Bisa-bisa kita lupa hari ini sudah ngomong apa saja. Sudah lupa, tidak pernahlah diistighfari pembicaraan itu. Makanya kula jenengan itu tesih untung kalau kita masih mau datang ke masjid, sholat, ba'da sholat istighfar. Nah, kula jenengan mantun sholat istighfar niku nggih diniati mengistighfari sedinten niki kula jenengan aktivitas napa mawon khawatir niku wonten sing boten diridhoni Gusti Allah. Perkara ridhone Gusti Allah niki, Pak. Boten kathah kula jenengan niku sing peduli, mikir. Sing penting urip ki dilakoni wae. Mbuh ngomong apa, mbuh ngelakoni apa, ora urus. Ada orang begitu yang tidak memperhatikan dia seharian itu ngapain aja, melakukan apa saja, dapat ridho enggak dari Allah, atau jangan-jangan justru mengundang bendune murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis tadi kata Imam An-Nawawi, kadza fi usulil Bukhari yarfa'ullahu biha darajatin wa huwa sahihun. Hadis ini sahih. Niki asli saking Kanjeng Nabi. Bahwa nek kula jenengan kepengen diangkat derajate kalih Gusti Allah niku omongane diatur. Ampun ngelantur. Lalu dalam riwayat yang lain dari Bilal bin Al-Harith, anna Rasulullah qala, Kanjeng Nabi dawuh melih, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala maka na yazunnu antabalugha ma balagat yaktubullah ta'ala biha ridwanahu ila yaumin yalqahu. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala ma kana yazunnu an tabalugha ma balagat yaktubullah ta'ala biha sakhatahu ila yaumin yalqahu. Nah, ini lebih hati-hati lagi kita. Bisa saja ada seseorang yang sekali seumur hidup dia berkata, tapi perkataannya ini melahirkan keridhaan Allah sepanjang usianya. Atau sebaliknya, ada orang yang ngomong sekali aja ngomong seumur hidupnya, tapi omongannya ini lalu mengundang murka Allah seumur hidupnya. Nauzubillah. Ini sama kayak hadis Nabi tentang man sanna sunnatan hasanatan dan man sanna sunnatan sayyi'atan. Ada orang yang sekali ngomong tapi manfaatnya terus dirasakan dan dilanjutkan oleh banyak orang. Ini ridhonya Allah kepada orang ini sampai mati. Bahkan sampai dia setelah mati pun sampai kiamat nih orang dapat ridho Allah dari omongannya yang baik yang pernah memotivasi orang banyak untuk melakukan hal baik. Tapi yang mengerikan kan itu. Nek kula jenengan boten hati-hati lalu omongannya jelek lalu ditiru orang banyak. Maka sepanjang omongan itu terus menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal-hal tidak baik, konsekuensinya ditanggung sepanjang hayat bahkan sampai hari kiamat. Niki kula jenengan niku diatur ngaten kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kula jenengan niku mempertimbangkan, memfilter pembicaraan kula jenengan. Sebab pembicaraan kita itu berdampak bukan hanya pada diri kita, tapi juga berdampak kepada orang lain.
Maka Nabi memberikan solusi buat kita. Kata beliau, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Jangan banyak-banyak ngomong, jangan banyak-banyak buka mulut kecuali untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boten sah kula niki angger mangap niku, wah ngomongnya ra karo-karuan. Nek saged niku setiap kita buka mulut dalam rangka hal-hal yang baik, ngomong-ngomong sing apik, nek boten zikir mawon. Jadi zikir yang kita lakukan setiap saat itu obat sebetulnya. Nek kula jenengan boten ngebiasake zikir, boten biasa. Nganggur-nganggur niku sing medal saking lisani kula jenengan niku boten zikir. Tapi nek wong niku pun biasa lisane niku dinggo zikir, dalam kondisi apapun itu yang keluar dari mulutnya adalah zikir. Ngeroso gelisah, keluar kalimat zikir. Ngeroso seneng, keluar kalimat zikir. Niku nek biasa. Menawi mboten biasa napa dereng biasa mboten saged. Mangkane niku penting kula jenengan niku ngebiasake lisane kula jenengan niku muni zikir. Orang yang banyak bicara, kan banyak itu orang banyak bicara. Ada memang yang profesinya pembicara, ngaji ngerti. Ada juga orang yang profesinya dijual berbicara tapi untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Buat orang lain nggak ada manfaatnya, tidak ada ilmunya. Bicara tapi larang-larang ya, orang berbicara ngelucu nih, ngelucu, kadang merosting orang, larang-larang ya. Per 15 menit 15 juta. Padahal isine mau ngentek ke wong liya. Larang-larang. Kata Nabi, fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Orang banyak ngomong tapi ngomongnya ndak dalam rangka hal baik, ndak dalam rangka ingat Allah, maka akan menyebabkan hatinya akan keras. Terus nek keras hatinya gimana? Apa urusannya nek ana wong atine keras? Kata Rasulullah, fa inna ab'adan nasi 'anillahi al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah ada orang yang hatinya keras. Wong nek atine keras niku krungu napa mawon niku pun boten krungu zikir, krungu azan, krungu kalimat-kalimat thayyibah, krungu Quran, boten bergeming. Hatinya itu ndak ngaruh. Sedikit pun ndak ngaruh. Sampai kemudian Rasulullah niku dawuh ngaten. Sambil beliau ini berisyarat. Man waqahu Allah taala syarra ma baina lihyataihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Ya. Kalau ada orang sama Allah itu diselamatkan dari lobang di antara kumis dan jenggotnya dan di antara dua pahanya, maka ini orang akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Man waqahu Allahu syarran ma baina lihyataihi wa baina fakhdaihi aw rijlaihi, maka Allah akan
memasukkannya ke dalam surga. Oh berarti Pak, penting kula jenengan niku ngereksa niki mulut atas dan mulut bawah kalau bagi perempuan. Apa saja yang sering kali muncul dan masuk dalam kategori ancaman yang harus diwaspadai yang diproduksi oleh lisan kita? Tentu yang paling populer itu apa? Ghibah wan namimah. Ya. Keduanya ini termasuk pembicaraan yang paling buruk. Pembicaraan paling buruk yang keluar dari lisan manusia adalah ghibah dan namimah. Selain dampak buruknya luar biasa, ghibah dan namimah ini bagi orang lain juga dampaknya sangat buruk. Misal, ya, ghibah itu, orang yang suka ghibah itu bau mulutnya busuk, ya, busuk sebab dia makan bangkai. Cuman dia saja yang tidak merasakan itu. Orang sekali ghibah, dia akan mengulang kembali ghibahnya. Maka akan menjadi kebiasaan. Setiap duduk ketemu orang dalam hitungan menit langsung berubah menjadi majelis ghibah. Niki bahaya. Dan ghibah ini nanti kalau ditanggapi dapat respon dari lawan bicara, ini mau tidak mau paketnya itu akan namimah, akan mengadu domba. Karena kalau orang sedang ngajak orang lain menghibah, itu akan dimintai pendalaman materi, setelah itu baru dia akan melakukan namimah. Apa ghibah niku? Fa ammal ghibatu fahiya dzikrukal insana bima fihi mimma yakrahu. Ghibah itu definisinya adalah ketika kita menyebut nama seseorang, tapi yang kita sebut namanya itu adalah perihal hal-hal yang dia nggak suka kalau itu dibicarakan. Jadi ghibah itu tidak mesti kula jenengan ngomong tentang seseorang lalu ghibah, enggak. Kalau yang kita omongin tentang dirinya adalah hal-hal baiknya dia, itu tidak ghibah dalam definisi ini. Ghibah itu kalau kita menyebut nama seseorang lalu yang kita sebut namanya itu kita bicarakan tentang hal-hal yang dia tidak sukai. Ya tentu yang paling umum yang tidak disukai adalah kekurangan-kekurangannya. Baik itu tentang fisiknya atau tentang karakternya atau tentang dunianya. Bahkan tentang keluarganya juga termasuk ghibah. Misal ya, ini termasuk ghibah nih Pak. Dicontohkan oleh Imam An-Nawawi. Bahkan kita bicara tentang ibadah orang lain saja yang kurang-kurang menurut kita, itu ghibah. Oh, kula niku duwe tangga, wah jan nek salat niku ra karu-karuan. Niki ghibah niki. Kayane burung ngerti tata carane salat wonge. Tapi nek kon ngomong niki ghibah, Pak. Apalagi sampai kita sebut orang ya, ini sebut orang itu ghibah. Makanya kita tuh dilarang kalau dalam satu majelis kok ngerasani niku, itu bukan majelis yang baik. Jadi kalau mau kita, kalau ada masalah
yang harus kita mengangkat contoh, ya sudah fokus ke masalahnya saja. Tidak usah menyebutkan coro sakniki di spill orang, aduh. Kalau bisa dihindari. Masalah yang tidak baik itu nggak usah dibahas dulu, kecuali aman dari fitnah. Ya. Yang kedua, wa amman namimatu fahiya naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsad. Jadi kurir. Wingi aku ketemu si fulan, kayak ngomong ini, disampaikan kepada orang lain, tapi tujuannya memang memprovokasi. Ini namanya namimah. Ini harus dibatasi, karena kalau nggak dibatasi nanti orang mau menukil statement orang yang baik jadi takut namimah. Enggak, namimah itu tujuan yang merusak. Saya kemarin mendengarkan dari bapak itu, kata beliau begini, mungkin kalau baik begitu tidak termasuk namimah. Namimah itu ala jihadil ifsad, ya, tujuannya untuk merusak. Dan menurut ijma' para ulama, ghibah, namimah itu haram hukum bi ijma'il muslimin, fahuma muharramatan, keduanya diharamkan. Ya. Larangannya misalnya dalam Al-Hujurat tentang ribah, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Yang tentang namimah itu disebutkan dalam 2 surat, satu Al-Humazah, ya, wailun likulli humazatin lumazah. Yang kedua dalam surah Al-Qalam, hammazin masya'in binamim. Ya. Bahkan sudah ada stempelnya dari Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, wong sing tukang adu-adu, wong sing tukang namimah, dawuh Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannata namamun. Wong tukang adu-adu kuwi ora bakal mlebu swargane Gusti Allah. Makanya kula jenengan niku pun meneng wae. Kalau ada orang ngomong gini ngomong gitu tentang orang lain, dah diem aja. Karena begitu kula jenengan niku menceritakan, apalagi cerita ini nanti akan bikin gaduh, bikin rusak, nah, niki kula jenengan termasuk namam, wal iyadzubillah. Kan eman-eman kula jenengan salate tetep istiqomah, koyone wong apik, tapi ternyata ada dosa yang membuat dia tidak berharga di hadapan Allah. Terus ilustrasi nih, contoh nih, misalnya, lah kula kok ajeng dilebetke neraka niku pripun Gusti Allah? Wong kula niki salat kula jaga ya, kula istiqomah jamaah, lah kok ajeng jenengan lebetke neraka niku pripun ceritane? Lah kowe mbiyen tahu namimah to? Oh nggih. Nah pripun? Ya wis. Kowe wis ngerusak soalé. Lho niki lho. Adu-adu niku saged ndadoske kula jenengan niku mboten wonten regani. Ndak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Nabi Ibnu Abbas itu cerita bahwa Rasulullah pernah lewat di antara 2 kuburan, marra
di antara dua kuburan itu. Lalu Rasulullah berkata, innahuma yu'adzabani. Ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadisnya. Tidak usah ditanya-tanya ini apa ininya, jelas enggak. Ini Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi bilang di antara dua kuburan itu saksinya adalah Abdullah bin Abbas. Ya, kata Nabi, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Ini sing dawuh Kanjeng Nabi nih. Innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Disiksa bukan karena melakukan dosa besar, ndak. Qala wa fi riwayatin bala innahu kabirun amma ahaduma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana yastatiru fi min baulihi. Salah satunya ternyata pelaku adu-adu. Tuh. Wong sing adu-adu niku mboten mung disiksa sesuk ten neraka. Kanjeng Nabi niki pun dawuh sejak dalam kuburannya saja sudah disiksa. Orang adu-adu nih. Kuburannya dua, tapi yang satunya ini kula jenengan masalah fikih nih, kula jenengan hati-hati. Satunya disiksa karena ada air kencingnya nyiprat di kakinya, lalu dia tetap sholat. Makanya disinilah kemudian kita oleh Nabi, oleh para ulama, hati-hati kula jenengan nik kencing niku, jangan sampai kita kehilangan jejak kencingnya ada di mana. Ternyata nyiprat di tubuh kita lalu dibawa sholat. Kencing berdiri itu hati-hati, apalagi kencingnya di proslen. Wah, nyiprat-nyiprat. Nek mboten kebelet jenengan celononan panjang, buka dulu masuk kamar mandi. Buka dulu, duduk. Ya. Setelah kencing, setelah istinja, setelah cebok, kalau bisa disiram dari bawah pusar ke bawah supaya memastikan najisnya ndak ada lagi di tubuh kita. Uang niku nek reget tok niku lho, mboten kepenak. Napa melih ngertos ten awake niku wonten najise, nggih ta? Uang nek awake najis niku mboten saged ngibadah. Ibadah yang membutuhkan suci ini mboten saged. Suatu ketika Rasulullah niku tanglet datang Abu Hurairah, "Atadaruna mal ghibah?" Balik tentang ghibah tadi. Apakah kalian itu tahu tentang ghibah itu apa? Seperti apa ghibah itu? Qalu, para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Tentu Allah dan Rasulnya yang jauh lebih tahu. Lalu Nabi menjawab, zikruka akhaka mimma yakrahu. Ketika engkau menyebut hal-hal yang dibenci oleh saudaramu, kau sebut dia. Menyebut orang lain tapi perihal hal-hal yang dia tidak suka untuk dibicarakan, itu ghibah. Jadi ndak mesti ghibah itu sing berat-berat ngomong orang kayak tukang maksiat, boten Pak. Apapun yang tidak disenangi oleh orang lain, kita bicarakan dia, kalau dia nggak seneng jadi ghibah. Makanya nek jenengan kepengen boten ghibah, ngomong tentang orang lain, izin rin. Aku tak ngomong perihal ibadahmu ya, oleh orai. Nek kono kira-kira matur mboten pareng, kok kita ngomong ghibah itu. Nah, berarti kalau begitu gimana? Ya ndak usah ngomongin orang. Kalau kita lagi ngomong sama orang, ya sudah fokus aja di situ. Khawatir ya, pembicaraan kita itu jadinya ghibah. Ya, ini tentang ya, tentang apa namanya? Nabi itu mendidik kita supaya apa? Kita hati-hati kalau bicara. Nyerempet sana, nyerempet sini, senggol orang situ, senggol orang sini. Ya.
Kalau nyenggol orang tuh pastikan kita nyenggol tentang hal-hal yang baik saja, yang bermanfaat. Sebab apa kata Nabi? Ngomong tentang orang itu kemungkinannya ada dua. Ya, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Kita kalau ngomongin orang itu jatuhnya kalau enggak ghibah ya fitnah gitu. Ngomongin orang itu kalau hal-hal yang tidak baik media itu jatuhnya di antara dua. Kalau enggak ghibah ya fitnah. Makanya dia buatan sah ngomongin orang, udah fokus aja. Yang produktif kita ngomong yang produktif aja. Ya. Lah kalau misalnya tentang evaluasi orang lain gimana? Nah, kalau tentang evaluasi orang lain, ini kan membutuhkan bukti-bukti. Ya. Setelah bukti-buktinya, misalnya ini tentang pekerjaan. Panjenengan misalnya punya bawahan yang harus dievaluasi. Ini lain lagi. Ini kepentingan kemaslahatan orang banyak. Ini tadi personal, ya, sangat pribadi. Itu yang harus dihindari. Nabi cerita, lama Urijabi, ketika Nabi itu sedang Mi'raj, naik ke langit, Nabi itu ketemu marartu biqaumin lahum atfarun min nuhasin. Saya itu waktu Isra Mi'raj pernah ketemu sekelompok orang yang kukunya itu terbuat dari besi. Kuku neneki wesi, Pak. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Kuku besinya itu dipakai untuk ngeraui, nyakari wajahe kalih dodone. Ini orang nyakar-nyakar mukanya, nyakar-nyakar dadanya. Tidak satu orang, banyak orang disebut dengan kaum. Ya. Fakultu, lalu saya tanya ke Jibril, man haula? Itu siapa itu? Kok kukunya besi lalu dipakai buat nyakari mukanya sama dadanya? Malaikat Jibril jawab, haula'i alladzina ya'kuluna luhumun nas wa yaqauna fi aghradihim. Itu orang yang suka makan daging orang lain, yang dalam bahasa agama kita disebut dengan ghibah, ngerasa. Wong ngerasane lho, dijawake sampean. Wong ngerasane ini guna apa nih? Ngerasake daginge wong liya sing wis mati. Itu sama dengan, ini kan berita langit nih nggih. Eskatologis akan terjadi besok. Makanya kula jenengan sakniki niki ngurang-ngurangi nek saged leren ngrasane wong niku. Sebab pernah kita bahas di sini, banyak besok orang yang urusannya sama Allah lolos, urusannya dengan sesama manusia enggak lolos. Para jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, kula jenengan niku nek cara bandingke antara mencari ampunan Allah dengan mencari permaafan dari orang lain, niku gampang angsal pengampunan niku Gusti Allah. Cara-cara kula jenengan niku nyalah niku nggih, nyalah ten Gusti Allah niku langkung enteng tinimbang nyalah ten menungso. Gusti Allah niku Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tapi nek tanggane awak dhewe, kancane awak dhewe dilarake atine, wah. Nek kono sampai muni, Pak, ya wis
sesuk tak tagih ning akhiratmu. Selesai, tidak ada harapan kula jenengan. Maka hati-hati. Hindari konflik-konflik. Kalau sudah tidak cocok sama orang, daripada nanti kita selalu jelek terus, dah ngalih mawon. Nggih, ngalih mawon. Urusane niki napa? Selamat napa mboten sesuk ten akhirat. Makanya kula pun matur bolak-balik ten mriki nggih. Jenengan nek misale saking bahayanya ghibah nggih. Nek diajak walaupun niku ustad, walaupun itu kiai, walaupun itu tokoh, walaupun di majelis taklim, kok isinya itu dijai ngerasane wong. Medal Pak, medal. Ampun derek jenengan. Mangke katut ten neraka repot. Kalau isinya ngeribah itu udah pergi aja. Daripada khawatir niki termasuk mengribah. Ya. Riba. Nah, riba itu kita tahu ya dosanya kayak apa. Tapi ada yang lebih lagi kata Nabi. Inna min arbar riba. Riba niku mawon pun elek gitu. Riba itu. Tapi ada yang jauh lebih jelek lagi, Pak. Apa itu? Al-istitolah fi irdil muslimi bi ghairi haqqin. Dawak-dawak ke ngomong-ngomong wong liya. Waduh. Ngeri ini. Berseri-seri, Pak. Jadi konten. dibahas lagi. Oh, dawa, Pak. Nek misal ten kampung-kampung niku napa? Setiap jadwal ronda niku omongane sik niku terus. Beda orang, beda lagi, narasumbernya sama. Wah nih, ciloko tenan. Oke, monggo kula jenengan kepanggih wong-wong sing seneng ngaten niki dawak-dawake membicarakan pribadi orang seperti ini. Ngalih mawon. Golek selamat panjenengan. Terakhir ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah nggih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslimi la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhdhuluhu. Awak dhewe niki terutama sesama muslim niku sampun dipun dadosake perseduluran. Kita ini sesama muslim sudah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, jangan mengkhianati, jangan menipu, jangan membohongi sesama muslim. Sedihnya Nabi itu kalau sesama umatnya ini cakar-cakaran satu sama lain. Ya. Sakniki kula jenengan keributan untuk ikut keributan niku kantun milih ten media sosial niku, Pak. Mau terlibat keributan yang model apa? Wah, sakniki. Ha kaya ana wong sing melu-melu ribut niku lho. Wong ning omahe dhewe urusane sik akeh sing durung mari, ngurusi anak, ngurusi bojo, ngurusi keuangan keluarga. Kathah sing mesti diurusi. Energinya habis hanya untuk ikut terlibat gegeran wong liya. Nggo apa jan-janan iki? Ya. Kayane over pinter napa nggih? Kepinteran. Kita di rumah itu kalau mau serius ngurusi rumah tangga dhewe kula jenengan sik kathah napa mboten urusane? Sik kathah. Ngurusi bojo gurung napa istiqomah ibadahe, durung apik ibadahe. Fokus. Anak sik kayane sik akeh sing rada budhek nek dikandhane angel kandhanane. Wah, banyak banget urusan kita di rumah aja. Ngapain ikut-ikutan ngurusi orang lain? Hah?
Nggak habis pikir itu. Urusan internal keluarganya saja masih banyak, energinya dipakai untuk terlibat urusan orang lain. Buat apa? Kadang-kadang yang sok-sokan mau menjadi problem solver yang bisa menyelesaikan masalah. Jebule malah ikut arus jadi masalah lagi. Yo opo iki modelingan. Yang tadinya itu dia dengan kawan-kawannya baik-baik saja, tapi karena terlibat di keributan itu malah padu karo koncone dhewe. Pinter iki. Oh ngeten iki. Ya Allah. Buat apa kita? Nah, termasuk ke sini. Ya, sesama muslim. Jadi kalau ada orang kita ngerti fakta-fakta dan kita tidak usah melibatkan diri, cukup tahu aja. Iya kan? Oh yang ini nggak bener ini menurut kacamata kita, yang ini nggak bener menurut kacamata kita. Ya sudah. Podo-podo ora benere nyingkrih Pak. Ngaji mawon kula njenengan. Ngurusi keluarga, main sama anak istri gitu. Ngobrol kalau ngopi karo wis pokoke nek karo bojo wis aman wis. Daripada ngurusi kaya ngono. Nggih napa mboten? Gawe gedang goreng kali ngombe kopi gitu, malah kepenak. Guyon-guyon ning omah daripada ngurusi sing mboten ana urusane. Kula njenengan. Nah, niku. Jadi Rasulullah itu melarang kita kepada sesama muslim itu untuk berkhianat satu sama lainnya. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu. Makanya kalau ada orang yang ngerjain sesama muslim, siapapun dia, kok ngerjain sesama muslim, nyerang kehormatannya, merendahkan orang lain. Walaupun anak tokoh sekalipun, anaknya ulama, anaknya siapapun, kalau kerjaannya itu mendiskriminasi sesama muslim, niku tondo, cen wonge ra ngaji, orang ngerti hadis ngaten iki, ora dong. Makanya kelakuannya jelek. Nah kalau orang nyari mau ngomongin orang, cari hadisnya dulu dari Nabi. Kita ngomongin orang tuh bolehnya yang gimana tau kata Nabi? Cari. Oh ini elek orang tuh Tapi banyak orang yang nggak mau begitu. Ngaten niku nggih, niki simpulannya adalah Kanjeng Nabi niku kepengen kula jenengan niku hati-hati nek ngomong. Ngomong apapun, apalagi ngomong tentang orang lain. Karena mulut kita itu bisa menjadi penentu awak dewe niki dapat ridhonya Allah lalu dinaikkan derajatnya, atau nauzubillah dapat bendune Gusti Allah lalu neraka. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Lisan kita dijaga, ngomongi apik, bermanfaat, lalu mendapat ridhonya Allah, lalu derajat kita dinaikkan oleh Allah. Nek boten saged ngomong apik, mendel meneng mawon atau banyak-banyak zikir saja. Ngaten mugi manfaat dateng kula jenengan sedaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.